Halo adik-adik smart people dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali di SNTV Channel, channel edukasi dan hiburan masa kini. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya KPK dan FPB untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya, kita mengenal dulu apa itu KPK dan apa itu FPB. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, kali ini kita akan lebih fokus pada kelipatan terkecil yang dinamakan dengan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, dan faktor terbesar yang dinamakan dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Dalam menentukan KPK dan FPB, kamu perlu menggunakan faktorisasi prima. Apa itu? Pahami beberapa pengertian berikut ini dulu ya, sebelum kita belajar lebih jauh. Bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif dengan dua faktor, yaitu hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh 2, 3, 5, 7, dan 11. Bilangan-bilangan ini hanya dapat dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya 3 hanya bisa dibagi dengan 1 dan bisa dibagi dengan 3, tidak bisa dibagi dengan 2 maupun bilangan lainnya. Begitupun 5, 7, 11 dan bilangan prima lainnya. Faktor prima, faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Contoh 2 dan 3 adalah faktor prima dari 36. Sedangkan faktorisasi prima, proses menyatakan suatu bilangan bulat sebagai hasil perkalian dari faktor-faktor prima. Contoh, dari bilangan 36, faktorisasi primanya didapat 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau jika diringkas menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Sekarang kita mengenal apa itu faktorisasi prima. Ada cara mudah untuk menentukan faktorisasi prima, yaitu menggunakan pohon faktor, membagi bilangan tersebut hingga menyisakan faktor-faktor primanya saja. Perhatikan gambarnya ya, secara matematis juga dapat ditulis seperti gambar selanjutnya. Nah, ini adalah contoh gambar pohon faktor. Di kelas 4 tentu adik-adik sudah pernah diajarkan bagaimana menentukan faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dari bilangan 36, kita cari faktorisasi primanya, yaitu dengan membagi menggunakan bilangan prima terkecil, yaitu 2. Hasilnya 18. 18 kita bagi dengan 2 kembali, hasilnya 9. 9 tidak bisa dibagi dengan 2, maka ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 9 dibagi 3, hasilnya 3. Nah, 3 ini sudah bilangan prima terkecil dan tidak bisa dibagi dengan bilangan prima lainnya, sehingga sudah kita akhiri sampai di bilangan 3 ini. Ya, ini adalah gambar rumus matematis yang jika dituliskan kita menggunakan seperti pecahan, di mana pembilangnya adalah bilangan aslinya yaitu 36, kemudian penyebutnya adalah bilangan prima. 36 per 2 atau 36 dibagi 2 hasilnya 18. Kemudian 18 ini kita buat seperti pecahan kembali, 18 dijadikan pembilang dan bilangan prima berikutnya masih tetap 2. 18 dibagi 2, 9, kemudian 9 kita jadikan pembilang
dan penyebutnya kita ganti dengan bilangan prima 3, karena 9 hanya bisa dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Nah, jika sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan lainnya, maka ini sudah cukup. Nah, lalu faktorisasi primanya yang mana? Faktorisasi primanya adalah bilangan yang diberi tanda kurung, itu artinya sudah menjadi bilangan prima ya. Nah, jadi 2, 2, 3, 3 ini merupakan bilangan prima atau bilangan faktorisasi prima. Begitupun yang di pohon faktor 2, 2, 3, dan 3 ini adalah bilangan primanya. Jadi faktorisasi prima dari 36 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang kita belajar mengenal perbedaan KPK dan FPB. Perbedaan KPK dan FPB mudah dihafalkan kok. Coba perhatikan di bawah ini. KPK, kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih, bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Sedangkan FPB, faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih, bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Berikutnya, rumus cepat menghitung KPK dan FPB. KPK, hasil kali semua faktor dan ambil faktor dengan pangkat terbesar untuk faktor yang sama. Sedangkan FPB, hasil kali faktor yang sama saja dan ambil faktor dengan pangkat terkecil. Ini digunakan jika kita mencarinya menggunakan pohon faktor. Untuk mencari dengan cepat, kita juga dapat menggunakan tabel loh teman-teman. Perhatikan latihan soal berikut. Latihan soal nomor 1, KPK dan FPB dari 12, 18, dan 20 adalah. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita harus membuat tabel mencari KPK dan FPB. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kita membuat tabel berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 kolom. 1 untuk menuliskan faktor prima dari KPK, kemudian 3 untuk menuliskan bilangan yang diminta ya, dan 1 lagi untuk menuliskan faktor prima dari FPB. Kita hitung 12 dibagi 2 6, 18 dibagi 2 9, 20 dibagi 2 10. Nah, jika ketiga-tiganya ini bisa kita bagi dengan faktor prima dari KPK, maka kita copy paste, kita samakan ya, menjadi FPB. Jadi jika tiga bilangan yang sama ini bisa dibagi dengan faktor prima dari KPK, maka FPB-nya kita tulis juga. Berikutnya 6 dibagi 2 3, 9 dibagi 2 9. Kenapa 9? Karena 9 dibagi 2 tidak bisa, sehingga masih kita tulis utuh ya 9. Kemudian 10 dibagi 2 5. Nah, tadi karena 9 tidak bisa dibagi dengan 2, ya maka ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan faktor prima dari KPK-nya, maka FPB-nya kita kosongkan. Berikutnya 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, 5 dibagi 3 tidak bisa, sehingga kita tulis tetap 5. Nah, karena tadi 5 tidak bisa dibagi 3, ada salah satu yang tidak bisa dibagi dengan faktor prima dari KPK-nya, maka FPB-nya kita kosongkan. Berikutnya 1 dibagi 3 1 ya, karena sudah habis. 3 dibagi 3 1, 5 dibagi 3 tidak bisa, maka di sini kita tulis tetap 5. Nah, di sini kita kosongkan karena ada satu bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 3, yaitu 5.
Dan terakhir di sini hanya tersisa 5, maka kita naikkan faktor primanya menjadi 5. 5 dibagi 5 1. Nah, ketika semuanya sudah menunjukkan angka 1, berarti di sini kita sudah selesai menghitung. Langkah kedua, tulis faktorisasi prima, KPK dan FPB. Nah, di sini KPK-nya sudah bisa kita tentukan, sudah bisa kita tulis langsung, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau jika kita ringkas KPK-nya menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan FPB-nya di sini hanya kita bisa dapatkan angka 2, sehingga FPB-nya di sini sama dengan 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, dan FPB-nya adalah 2. Latihan soal nomor 2. KPK dan FPB dari 36, 72, dan 90 adalah. Untuk menjawabnya, langkah pertama kita buat tabel mencari KPK dan FPB seperti soal nomor 1 yang tadi. Nah, seperti ini tabelnya, ada KPK, kemudian ada 36, 72, 90, dan FPB. Lalu kita bagi 3 angka ini dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 36 dibagi 2 18, 72 dibagi 2 36, 90 dibagi 2 45. Nah, jika ketiganya bisa dibagi dengan 2, maka FPB-nya kita tulis 2. Berikutnya 18 dibagi 2 9, 36 dibagi 2 18, 45 dibagi 2 tidak bisa, sehingga di sini kita tulis tetap 45, dan di sini kita kosongkan karena salah satu tidak bisa dibagi dengan 2. Berikutnya 9 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis 9. 18 dibagi 2 bisa, 9 hasilnya. 45 dibagi 2 tidak bisa, kita tulis tetap 45 karena ada 2 angka tadi yang tidak bisa dibagi 2, maka FPB nya kita kosongkan kembali. Berikutnya 9 dibagi 3 hasilnya 3, 9 dibagi 3 hasilnya 3, 45 dibagi 3 hasilnya 15. Karena ketiga-tiganya bisa dibagi 3, maka FPB-nya kita tulis 3. Berikutnya 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 1, 15 dibagi 3 5. Nah, karena ketiganya juga bisa dibagi dengan 3 lagi, maka di sini FPB-nya kita tulis 3. Dan terakhir tinggal menyisakan bilangan 5, maka kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 1, karena di sini hanya 1 yang dibagi, sedangkan 2-nya sudah tinggal 1, maka di sini kita kosongkan. Langkah kedua, tulis faktorisasi prima KPK dan FPB. KPK-nya adalah yang ini, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5, atau jika kita ringkas di sini 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, dan FPB-nya di sebelah sini 2 dikali 3 dikali 3, atau jika diringkas FPB sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5, dan FPB-nya adalah 2 dikali 3 pangkat 2. Demikian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar di channel ini. Untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.